سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اللهم ارحمنا بالقرآن Kalau di rumah nggak bisa sedikit. Fasbir sabran jamila, bersabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah, sabar yang baik, jamil, indah, jamilah, cantik. Kalau ada laki-laki namanya Jamilah, nah itu gawat itu ya. Tapi laki-laki namanya Jamil, perempuan Jamilah. Fasbir sabran jamila. Sabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka orang-orang kafir melihat, mengira bahwa azab itu masih jauh. Wa narahu qariba. Dan kami memandangnya, melihatnya sudah amat dekat. Pasti terjadi. Fasbir sabran jamila. Sabar, sabar yang indah. Dan tidak semua yang kita inginkan itu Allah wujudkan. Dan tidak semua yang kita benci itu adalah buruk buat kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200-an, ayat bunda nanti cari. Wa asa an takru syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu bagus untuk kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai, mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengetahui hanya Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan enggak semua yang kita suka itu bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak juga semua yang kita benci itu bakal dijauhkan dari kita. Tapi orang-orang beriman, nah itu ayatnya nanti ayat bunda cari. Dan PR kedua, orang beriman itu menakjubkan kata Rasulullah. Ajaban li amril mu'min. Hebat benar urusan orang beriman. Kalau in asobahu sarra syakar, fakana khairullah. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur dan itu Kalau bagus pagi banget ada gitu untuknya. pagi, tapi udah enggak siang. Tutup lagi ya, Persis ada yang kan. bocor. Pak. Masih bocor. Dan apabila ditimpa dia tentang keburukan, maka dia bersabar. Fakana khairullah dan itu bagus sekali untuknya. Orang beriman itu menakjubkan. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Kalau ditimpa keburukan, dia bersabar. Dan kondisi itu baik banget buat orang-orang beriman. Fasbir sabran jamila. Itu nanti cari ya hadis yang saya sebutkan. Orang beriman yang mampu bersabar menakjubkan, kata Rasulullah SAW. Kalau di ayat ini sabar adalah suatu keindahan dari Allah, nanti ayah bunda bakal dapati bahwa Rasulullah mendefinisikan sabar itu dia cahaya.
Wasabru dia, kata Rasulullah, kesabaran itu cahaya. Kenapa cahaya? Seperti menyusuri jalan lorong yang gelap, panjang, tapi di ujung sana ada satu titik cahaya yang menuntun langkah kita bahwa di ujung sana akan ada keselamatan, ada celah, ada solusi. Maka orang-orang yang bersabar itu tidak mengeluh. Dia terus berupaya untuk sambut cahaya itu. Dan sabar itu cahaya, kata Rasulullah SAW. Dan setiap ditimpa musibah, jangan lupa istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya Allah. Dan kepada Allah kita semua bakal kembali. Dan kalau ditimpa musibah, tambahkan doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salam. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dari musibah yang kau timpakan dan berikan aku ganti yang lebih baik lagi. Itu doa selain istirja, ada doa yang ditambahkan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk umat melalui Ummu Salamah. Jadi, ya Allah berikan aku pahala dari musibah ini dan berikan aku ganti yang lebih baik lagi. Kalau levelnya sudah makin tinggi, sebelum kalimat istirja, ucapkan Alhamdulillah. Jadi kalau ada musibah, Alhamdulillah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau ada dengar berita kematian, Alhamdulillahnya dalam hati aja. Jangan kencang-kencang. Nanti diomelin orang. Alhamdulillah. Wah itu mau dipukulin. Jadi mana dalil musibah, ucapkan Alhamdulillah. Nah itu nanti ada hadis qudsi. Bahwa malaikat maut menjemput, mencabut anak dari seorang hamba yang soleh. Lalu saat mereka bawa itu ke langit, nyawa anak tersebut, lalu kemudian Allah bertanya. Bukannya Allah tidak tahu, tapi dialog ini ingin Allah sampaikan buat kita semuanya. Hamba-hamba kesayangannya. Kalau pengen dapatkan kemuliaan ini. Pertanyaan Allah kepada para malaikat maut itu, Al-Qabattum walada abdi. Apakah kalian tega mencabut anak dari hambaku yang soleh? Qalu bala ya Rabb. Benar ya Allah, sudah tiba waktunya. Hal qabattum samrata fuadi. Apakah kalian tega mencabut the apple of his heart, the apple of his eyes? Emang kalian tega mencabut belahan jiwanya? Qalu bala ya Rabb. Benar, kami sudah cabut karena ini sudah ketentuan. Wa madza qala abdi. Saat dia dapati anaknya wafat, apa yang terucap dari mulutnya? Malaikat menjawab, hamidaka wastarja'ah. Dia memujimu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu kemudian kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi Alhamdulillah dulu, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendapati jawaban malaikat itu, maka Allah berseru, Ubnul li abdi baitan fil jannati wasammuha baital hamdi. Buatkan untuk hambaku istana yang megah di surga debu. dan beri nama istana itu dengan Baitul Hamdi, yang artinya istana penuh dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu indah. Sabar itu keren. Sabar itu hebat. Dan sabar itu nggak ada batasnya ya. Kayak bunda. Jangan sampai kalau lagi marah-marah, sabar juga ada batasnya gitu. Nah, kalau ngomong sabar ada batasnya, itu artinya udah kagak sabar itu ya.
Jadi sambil giginya ditahan-tahan, sambil geram tuh, sabar juga ada batasnya. Artinya udah nggak sabar. Dan nah belajar sabar dari para ulul azmi, para rasul yang amat hebat kesabarannya. Mereka adalah Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulul azmi. Nuh termasuk nggak tuh? Kayaknya Nuh termasuk. Wasbir, sabran jamila, sabar yang indah. Karena nanti kalian bakal tahu bahwa yang Allah inginkan itu itu yang terbaik, yang terindah. Saya udah pernah sampaikan ke ayah bunda cerita saya. Beasiswa di Mesir nggak turun-turun 6 bulan. Begitu saya tanya kenapa nggak turun beasiswa. Kata orang Mesirnya bagian TU-nya itu kami sengaja hold beasiswa kamu karena kami nggak bisa nulis nama kamu pakai bahasa Arab. Bobi Herwibowo. Terus karena tahu itu langsung saya berkaca-kaca tuh netes air mata. Saya keluar terus saya lihat langit tuh. Saya protes tuh, ya Allah, kenapa kau ilhami papi saya ngasih nama kayak begini nih, salah alamat. Bobby kuliahnya di Al-Azhar, Mesir. Nah, tapi Masya Allah, saya baru sadar tuh, 96 saya kuliah tuh, dan kejadian itu baru sadar 2008, maknanya 12 tahun berikutnya. Saat Ini diundang, Pak. nah bocor lagi ini, ada yang buka. Tutup lagi ya. Hmm. Perasaan udah ditutup saat diundang khutbah Idul Fitri di Sydney, alhamdulillah semuanya lancar. Panitia aja sampai bingung. Kok Ustadz lancar banget perasaan semua dai yang kami undang susah. Kenapa? Kok Ustadz lancar? Padahal minimal 2 jam interogasi biasanya di imigrasi. Dalam hati saya, ya Allah, terima kasih kau ilhami papi saya ngasih nama Bobby Herwibo. Kalau nama dai-nya Islam tuh Muslim, wah susah. Jadi alhamdulillah. Dan habis itu nggak tahu udah ada berapa puluh negara ngundang dakwah, ngundang ngajar Quran, dan masya Allah, Allah mudahkan. Jadi jadi kalau ada Ustadz Bobby katanya, kayaknya cuma satu-satunya di dunia kata orang-orang. Nah, Fasbir sabran jamilah, sabar. Dan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, enggak ada yang kau ciptakan sia-sia. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Yang naif kami, yang bodoh kami. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Nah, ini juga buat Bunda Dolaris, Ayah Suhadi, dan semua yang belum Allah panggil sabar yang indah. Nanti juga bakal tahu tuh, ada meaning, makna yang kesimpan, yang Allah tunjukkan. Yang terbaik ini, kalau kita pengennya mau berangkat haji, nah, tapi belum Allah takdirkan, mudah-mudahan nanti juga bisa berangkat haji bareng-bareng sama satu kelompok ini. Satu kelas online ini yang belum berangkat haji, nah berangkat haji bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat azab itu masih jauh, sementara kami melihatnya sudah amat dekat. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu pandangannya baru tajam kalau udah di hari akhir. Nah, di dalam surat Qaf, nah bocor lagi. Daripada ditutup, dibuka lagi. Tutup lagi kalau gitu ya. Nah, oke.
Pandangannya baru tajam kalau sudah di hari kiamat. Dan nanti dalam surat Qaf, "Fabasaruka al-yawma hadid", pandanganmu di hari itu baru amat tajam. Sementara pandangan kita nih di dunia ini gampang lupa, sok nyaman. Jadi itu masalah masalah kita. Dan masih ngerasa masih lama, masih jauh, padahal udah amat dekat. Rasulullah SAW bilang, aku diutus dan hari kiamat sudah seperti dua jari. Aku diutus dan hari kiamat sudah seperti dua jari ini. Nanti ayah bunda cari dalilnya. Maknanya Rasul udah ngeliat hari kiamat itu udah amat dekat. Ush. Aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini. Udah amat dekat. Dan kita ini, ayah bunda masih ngerasa nyaman. Tidur masih yakin besok bakal bangun. Itu mah saya rasanya. Nggak tahu kalau ayah bunda. Taubat masih ditunda-tunda. Masih males-malesan. Ntar kalau dalam kebaikan. Termasuk juga puasa Zulhijjah, puasa Arafah. Antar tahun depan juga masih ada. Masih yakin tahun depan masih ada. Kurban, Apollo sebelah kiri ya? nah, bocor Kiri lagi, ya? tutup lagi Kiri, ya. Apollo kiri. Oh ya, Ujian sabar. siap. Ini kalau sudah ditutup masih bunyi-bunyi aja. Selalu memandang masih jauh, masih jauh, masih jauh. Nah demikian juga amal soleh. Kurban tahun depan juga masih ada. Enggak. Innahum yaronahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandangnya masih jauh, sementara kami memandangnya udah amat dekat. Maknanya ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau sudah ada di ujung, baru tuh manusia bakal tahu, bakal ngerti kalau udah ada di ujung. Kalau udah tinggal seminggu lagi waktu pensiun, baru ngerasa deket. Kalau napas sudah ada di ujung, baru ngerasa deket banget. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Surah Al-Munafikun. Ya Allah, boleh nggak minta tangguh barang sebentar? Mau ngapain? Wa asaddaqa wa aku minas salihin. Saya mau sedekah dan saya mau jadi orang soleh. Itu udah di ujung tuh, ya bunda. Baru dia tahu, begitu dekat. Kemarin-kemarin mana aja, padahal Allah sudah bilang, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkan harta kalian sebelum kedatangan hari kematian kalian. Di saat itu pasti begitu kalian ada di ujung, kalian mengatakan boleh nggak minta tangguh bareng sebentar? Mau ngapain? Mau sedekah dan saya mau jadi orang soleh. Kenapa nggak jadi orang soleh dari dulu-dulu aja? Kenapa nggak suka berinfaknya dari dulu-dulu aja? Kenapa baru di ujung? Ah, begitu sudah ada di ujung, baru ngerasa. Nah, itu yang disebut innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tolong pegang buku catatan.
Udah siap belum? Udah siap? Sudah. Siap, Ustaz. Kalau sehari setara dengan 50.000 tahun, satu hari setara dengan 50.000 tahun, maka itu setara di bawahnya 24 jam setara dengan 50.000 tahun. Benar nggak kira-kira? Bunda. Nanti cariin ya. Benar. Cariin. Kalau 24 jam setara dengan 50.000 tahun, Dibagi maka sejamnya. satu jamnya berapa tahun? Udah dapat belum? 2083. 2083. Alhamdulillah. Kalau satu jam 2083 tahun, maka itu secara setara dengan 60 menit. Setara dengan 2083 tahun. Oke? Sudah? Kalau 60 menit setara dengan 2083 tahun, maka Satu. berapa kira-kira? Berapa menit kalau usia kita 60 tahun? Coba bagi, ayah bunda. 3. 34. 2083 dibagi berapa tuh? 60. 34. 35, 34. 5. 35. 34,7. 5. 34,7. 34,7. Nah, Kira 2 menit. 5 menit. 2 berapa menit. menit, Bun? 2 menit. 2 menit. 430. 34 hari. 1 menit. 34,7. 34,7. Ya. 34. Ulang lagi. 2 menit. 2 menit kalau nggak salah saya pernah ngitung. Iya, 2 menit. 2 menit, Ustaz. 2 menit. Mm-mm. Nah, 2 menit. 1,7. nah nanti hitungan yang 2 menit di share ya. Di share ke grup. Maknanya ya Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ngira umur kita itu panjang. Enggak. Jadi Allah cuma ngasih 2 menit doang. Jadi udah nggak layak lagi dintar-ntarin. Saya mau nggak usah ngapal sebab susah. Enggak, berjuang. Saya mah nggak kuat puasa. Hari Arafah pahalanya dahsyat. Berjuang. Karena hidup itu cuma sebentar. Dan kita sudah belajar di ujung surat An-Nazi'at bahwa begitu sudah melihat hari kiamat, seolah hidup cuma asiyatan au duha, sepenggal sore atau sepenggal duha doang. Cuma 2 menit. Karena itu ayah bunda, kalau udah dari ujung kita baru tahu bahwa dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Nah, ntar hitungan-hitungan itu boleh dijelasin bagi ayah bunda yang hitungannya masih keliru. Jadi dari mana rumus 2 menit itu setara dengan 60 tahun. Nah ini orang beriman dikasih tahu sama Allah sehari itu 50.000 tahun. Dan 50.000 tahun Masya Allah. Jadi maknanya kalau sehari dikubur itu sama dengan 50.000 tahun, berapa lama ya kita ada di alam kubur? Berapa lama nanti kita ada di hari kiamat? Berapa lama nanti kita ada di surga? Nauzubillah. Kalau mampir sehari di neraka, nauzubillah. Hidup kita 60 tahun, cuma 2 menit. Maka sebentar, udah deket tuh ayah bunda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertaubat atas semua kesalahan, kekeliruan yang kita kerjakan, dan Allah kasih kesempatan kita untuk melakukan amal soleh yang banyak
dan Allah beri kita taufik untuk selalu menjadi hamba yang Allah ridhoi. Jazakumullah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak Usbur selalu diberkati.